Halo pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pola pergerakan mingguan untuk indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Kospi di bursa Korea Selatan. Liburnya bursa saham Cina selama 1 minggu hingga hari Jumat mendatang tampaknya akan membuat perdagangan di bursa Asia cenderung sepi. Akan tetapi kondisi ini justru berpotensi untuk membuat pergerakan indeks yang lebih volatil, dikarenakan jika perdagangan sepi maka masuknya beberapa investor ke pasar akan mampu menggerakkan indeks dengan lebih besar dibandingkan apabila perdagangan dalam volume besar. Ada beberapa fundamental positif yang akan kita cermati pada perdagangan minggu ini. Yang pertama adalah di mana nilai tukar yen kembali anjlok ke level terendah dalam 33 bulan belakangan. Melemahnya yen ini didorong oleh komentar dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang mendukung usaha pemerintah Jepang untuk memerangi deflasi di negara tersebut. Sementara itu dari Jepang sendiri, salah satu kandidat yang akan berpotensi menggantikan Gubernur BOJ saat ini yaitu Masaaki Shirakawa, yaitu Haruhiko Kuroda, Presiden dari Asian Development Bank, menyatakan bahwa Bank Sentral Jepang masih memiliki ruang yang cukup besar untuk memberikan stimulus moneter pada tahun 2013 ini. Kondisi ini melemahkan yen dan mendorong eksportir di bursa saham Jepang. Sementara itu, rilis data minggu lalu juga menunjukkan kondisi ekonomi Cina yang mulai pulih secara solid. Di sini neraca perdagangan Cina di bulan Januari kembali mengalami surplus, di mana ekspor mengalami kenaikan tajam sebesar 25%. Akan tetapi tentunya masih ada juga fundamental negatif, terutama yang berkaitan dengan kawasan euro. Tampaknya gejolak politik yang hadir di kawasan euro menjelang pemilu di Italia masih cukup mendominasi pergerakan pasar pada saat ini. Sementara itu juga dari Spanyol, Perdana Menteri Mariano Rajoy terkena skandal korupsi yang melibatkan partai pendukungnya. Juga libur panjang di bursa Cina berpotensi membuat perdagangan di Asia cenderung sepi. Untuk indeks Nikkei sendiri saat ini mengalami kenaikan dan berada di posisi 11.425 poin. Seperti yang kita ketahui bahwa bursa Jepang, Korea, dan juga Hong Kong libur pada perdagangan Senin kemarin, dan hingga saat ini juga bursa Hong Kong masih libur, sehingga yang dibuka hanyalah perdagangan di bursa Jepang dan di bursa Korea Selatan bersama bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara dan juga Australia. Untuk indeks Nikkei pada minggu ini diperkirakan akan menghadapi level support pada posisi 11.150 hingga 11.000 poin. Sementara itu untuk resistance akan ditemui pada level 11.600 dan 11.800 poin. Untuk indeks Nikkei secara teknikal masih memperlihatkan kondisi yang cenderung bullish setelah minggu lalu mengalami penurunan untuk pertama kalinya sejak minggu yang berakhir tanggal 11 November 2011 yang lalu. Bursa Jepang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan pada perdagangan minggu ini karena memang dorongan melemahnya yen ini merupakan kondisi yang dominan pada pergerakan di bursa Jepang untuk saat ini. Sementara itu untuk indeks Kospi sendiri pada perdagangan hari ini sempat dibuka naik terbatas dan cenderung mengalami pergerakan turun berada di posisi 257.30. Posisi Kospi untuk minggu ini diperkirakan akan mengetes level support pada 252 dan 251 poin. Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada posisi 260 dan 262 poin. Untuk indeks Kospi sendiri memang masih berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang cenderung bullish, meskipun secara teknikal tidak sebullish dari indeks Nikkei. Untuk 1 minggu ke depan diperkirakan bursa saham Korea Selatan atau indeks Kospi berjangka masih mengalami kondisi yang dalam pola menguat yang cukup solid. Demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan Kospi untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan
Salam Fibis.